Halo, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di Utero Talks. Kali ini kita berkolaborasi bersama Kak Haikal Basagilis selaku owner atau founder dari Beranda Brand. Oke, kenalin sebelumnya aku Alfisai, digital marketer dari Utero Indonesia. Utero Indonesia itu perusahaan yang bergerak di bidang branding agensi, desain agensi, dan juga advertising. Oke, untuk info terbaru, teman-teman bila ingin mendapatkan kalender gratis di 2023, teman-teman bisa cek ke postingan Utero Indonesia yang terakhir. Plus, untuk info magang, kita buka batch keempat kali ini. Kita buka batch keempat di posisi desainer grafis, content creator, videographer, dan juga digital marketing specialist. Oke.
Utalks ini kita udah mengadakan beberapa kali dan berkolaborasi dari berbagai macam agensi dan juga series yang berbeda. Kali ini kita akan berkolaborasi dan Utalks kali ini temanya branding, special branding bersama Kak Haikal Basagili. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Haikal. Halo Mbak Alfi, apa kabar? Oke, baik Kak Haikal. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Kak Haikal bisa memperkenalkan diri. It's time for you. Oke, thank you Mbak Alfi. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Haikal Basagili, saya founder dari Branda Brand. Branda Brand adalah sebuah brand agency yang kita fokus untuk menjadi support system untuk para pelaku usaha ya. Apa yang kami lakukan di Branda Brand ada dua hal besar yang kita coba kembangkan. Yang pertama kami bergerak di edukasi brand, yang kedua kami bergerak di kurasi brand gitu. Kurasi brand itu salah satunya adalah bagaimana kita mencoba untuk memberikan berbagai macam insight menarik untuk para pelaku usaha gitu. Dan untuk yang edukasi, kami banyak berkolaborasi dengan para mitra untuk bisa memberikan berbagai macam eh, informasi dan kita bisa mensupport para pelaku usaha tentang informasi-informasi tentang dunia brand terbaru. Itu singkat tentang saya. Nanti kita banyak ngobrol tentang materi hari ini. Thank you, Mbak Alfi. Oke, materinya langsung kita share dan kita akan mulai webinar. Oke, Suara saya aman ya, Mbak Alfi? aman Kak Haikal. Oke, siap. Ini saya langsung mulai atau gimana, Mbak Alfi? Oke, bisa dimulai Kak Haikal. Baik, oke, baik. Eh, Teman-teman semuanya, mohon izin saya ingin menyampaikan diskusi malam ini. Kita ingin ngobrol tentang basic branding for UMKM. Sebenarnya mungkin kalau kita eh, pernah dengar atau sering dengar, ini salah satu materi yang cukup familiar ya, karena memang kita semua tahu di Indonesia itu ada lebih dari 65 juta orang yang mengaku mengklaim dirinya sebagai UMKM. Walaupun kita tiap tahun perlu update data tersebut ya, karena memang setiap hari ada pengusaha baru di industri UMKM itu terlahir gitu, ataupun tercipta usaha tersebut. Artinya kalau misalnya di 10 tahun terakhir kita punya punya pertumbuhan penduduk sampai 270 juta, kita punya peluang masih sangat besar untuk bisa bertumbuh usaha-usaha kita, teman-teman para pelaku usaha UMKM. Jadi oh ini ada yang raise hand. Silakan Mas Vicky. Eh, sorry Kak Haikal, jadi nanti Q&A-nya kita kumpulin di belakang ya. Oh ya, Oke, oke, baik kalau gitu. Tapi suara saya terdengar ya teman-teman ya? terdengar Kak Haikal. Oke, siap. Mbak Alfi boleh balik ke slide sebelumnya? Slide sebelumnya maksud saya. Oke, teman-teman tadi ada sedikit perkenalan singkat tentang saya. Jadi saya Haikal Basagili, saya founder dari Belanda Brand. Mungkin beberapa teman-teman di sini adalah para pegiat ataupun para praktisi, para pelaku usaha yang kemudian kita saling terkoneksi entah itu di sosial media ataupun di sebuah komunitas gitu. Uh, saya membangun Belanda Brand dengan harapan kita bisa terkoneksi lebih banyak lagi orang sehingga banyak sekali yang akan menjadi penerima manfaat. Nah, ini adalah salah satu sosial media yang saya gunakan untuk silaturahmi sama banyak teman-teman gitu. Nanti kita bisa silaturahmi juga di @haikal_basagili. Kebetulan banyak yang saya banyak gunakan adalah Instagram. Karena Instagram ini salah satu platform yang terfavorit di Indonesia ya kalau kita ngomong. Semua dari anak muda sampai orang dewasa banyak banyak menghabiskan waktu di situ. Jadi kita bisa ngobrol di situ. Ini juga ada kontak saya WA. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak, teman-teman. Kalau misalkan ada yang butuh ditanyakan atau didiskusikan. Oke, silakan Mbak Alfi slide berikutnya. Oke, saya selalu menanyakan gini, teman-teman.
Kalau misalnya yang di sini sudah pernah dengar ataupun pernah tahu atau belum pernah dengar atau tidak familiar, ada satu pertanyaan penting yang kita harus jawab dulu sebelum nantinya kita akan bahas lebih banyak tentang branding. Pertanyaan mendasarnya, apa itu branding? Saya pengen teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya. Boleh raise hand, boleh open mic, boleh di kolom chat. Silakan disampaikan pemahamannya teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, yang dipahami tentang branding itu apa? Pernah dengarnya tentang apa? Definisinya ataupun istilah branding itu menurut pemahaman teman-teman itu seperti apa? Boleh dibantu Mbak Alfi? Oke, ini Silakan yang mau jawab di kolom chat atau boleh halo? teman-teman bisa langsung drop Iya. di chat. Di kolom chat ataupun open mic juga boleh. Jadi saya juga pengen interaksi. Oke, ini ada yang menjawab Mas dari Pak Malik ya, identitas produk. Oke, pengangkat brand sebuah produk icon. Oke, dari Ibu Nita. Kemudian nama produk dari Mas Vicky. Oke, siap. Ada lagi yang mau jawab atau mau open mic juga boleh. Oh, Mas Vicky nanya ya. Oke, nanti saya coba jawab ya. Siap. Ciri khas Ibu Nita, Mbak Nita atau Ibu Nita nih ya. Mbak Nita jawabnya ciri khas. Oke, ada lagi nggak yang mau jawab apa itu branding? Yang teman-teman tahu. Identitas produk dari Mas Tri Teguh ya. Oke, keren-keren nih jawabannya nih. Siap. Nggak ada yang salah dari jawabannya teman-teman. Ini tentang identitas sebenarnya. Jadi bagaimana branding itu adalah salah satu, bukan salah satu, dia serangkaian kegiatan di mana tujuannya adalah membangun kesadaran akan keberadaannya kita. Sampai dengan bagaimana caranya, kalau kita ngomong dalam dunia bisnis, bagaimana kita bisa menciptakan loyalitas pelanggan jangka panjang, jangka panjang. Jadi memang branding itu rangkaian panjang teman-teman. Jadi tidak bisa hanya sekali dilakukan kemudian berhenti. Itu kenapa branding itu yang berkelanjutan ini akan menghasilkan perbedaan untuk mereka yang hanya sekali melakukan upaya branding gitu. Oke, next slide. Terima kasih buat jawaban keren-kerennya tadi. Nanti kita akan banyak berdiskusi tentang langkah-langkah apa yang memang harus kita lakukan dalam proses branding. Jadi kurang lebih begini, teman-teman. Branding itu adalah sesuatu yang melibatkan setiap bagian dari bisnis yang kita punya untuk berinteraksi kepada publik. Pemahamannya begitu sederhananya. Jadi kalau misalnya kita ngomong dalam yang skup yang lebih kecil, misalnya personal brand ya, kita tuh ingin dikenalnya sebagai seseorang yang seperti apa sih? Kita itu ingin orang ingat sama kita itu karena apa? Apa yang menjadi satu kata yang menggambarkan diri kita dari persepsi orang lain. Itu adalah personal brand. Sama seperti sebuah bisnis. Bisnis itu kita ingin dikenal sebagai bisnis apa. Ataukah kalau misalnya Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini berbisnis F&B, fashion, ataupun agency ya, agency jasa dan yang lain-lain, kita itu ingin dikenalnya itu seperti apa. Kalau misalkan saya contohkan salah satu usaha misalnya untuk percetakan ataupun eh, semacam bisnis semacam anggaplah kita contohkan Utero gitu ya. Bagaimana kemudian bisnis kita di tengah banyaknya pesaing baru setiap harinya, kita ingin mempertahankan pelanggan yang sudah ada, existing customer kita. Yang kedua, kita ingin mengakuisisi, kita ingin menambah customer baru. Supaya apa? Supaya bisnis kita makin besar gitu. Tapi bisnis besar itu sebenarnya bukan hanya dari customer baru, tapi bagaimana retensi pembelian berulang itu terjaga. Teman-teman, bagaimana ya caranya menjaga loyalitas pelanggan itu? Maka yang harus kita pikirkan bagaimana caranya memaksimalkan brand communication kita. Kita mengkomunikasikan brand kita kepada para pelanggan supaya mereka nggak sempat mikirin brand lain. Supaya mereka nggak sempat diambil alih oleh brand lain. Sederhananya begitu. Apa yang kita lakukan itu harus berkelanjutan supaya bisnis kita juga bisa berkelanjutan. Karena komunikasi ini sangat penting dan menentukan langkah-langkah strategis kita selanjutnya.
Kalau misalkan teman-teman lihat di slide ini, di situ ada brand identity, logo, tipografi, warna, elemen visual yang lain, itu hanya salah satu partikel kecil dalam brand. Bukan hanya logo, bukan hanya gambar ataupun warna, tapi lebih dari itu. Ada pilihan kata, ada jenis bahasa yang digunakan dalam brand campaign, nggak cuma itu. Ternyata brand itu jauh lebih besar. Brand itu sampai dengan di level, kalau misalnya teman-teman beberapa waktu yang lalu kita dengar salah satu satpam dari sebuah bank swasta itu populer sekali. Kenapa kok mereka populer? Mereka super ramah, super ramah. Jadi ramah itu kalau ada kata di atasnya ramah itu mereka menggambarkan mereka. Ini level security ya, level security tapi mereka bisa kasih excellent services gitu. Bagaimana mereka itu kemudian menjadi sangat viral di sosial media karena ternyata di cabang manapun di seluruh Indonesia sama tipikal pelayanannya. Mereka punya satu standarisasi yang sama. Seorang security mulai dari bukain pintu, nanya apa yang mereka bisa bantu, sampai dengan mengarahkan si nasabah itu untuk ngisi form dan yang lain-lain, mereka bisa lakukan itu. Ini baru security, belum lagi yang lain-lain ya, yang di dalam yang bagian front office-nya gitu. Jadi kita tahu bagaimana keseriusan sebuah brand itu membangun wajah bisnis mereka itu mulai dari ujung ke ujung. Itu brand. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Branding itu tujuannya itu bagaimana kita menjaga kesinambungannya supaya tetap stabil. Karena kalau enggak, pemain baru akan mengambil alih strategi tersebut. Maka jangan heran kalau misalnya kita ketinggalan, kita nggak bisa kejar para kompetitor kita karena kita tidak bisa menjaga stabilitas upaya branding kita. Jadi mulai dari logo sampai dengan kualitas pelayanan kita itu menentukan brand kita. Itu namanya branding. Jadi branding itu nggak cuma logo, nggak cuma warna, nggak cuma tagline, nggak cuma produk ya, tapi juga layanan. Kemudian tujuannya bagaimana kita menciptakan kepuasan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan itu ketika berlanjut, mereka akan menjadi loyalitas. Loyalitas itu yang akan menjadikan brand kita lebih kuat lagi, teman-teman. Brand yang kuat itu pastinya memiliki manajemen yang hebat di belakangnya. Maka dari itu, saya selalu ngomong di berbagai macam kesempatan bahwa mindset kita tuh kita harus mulai dari apa yang kita miliki dulu. Kalau misalnya kita sudah mulai berbisnis beberapa tahun yang lalu, lebih dulu, ada yang salah nggak ya? Kenapa kok tahun ini pencapaian kita belum bisa berkembang? Apa yang salah? Apakah brand identity kita? Karena kalau brand identity kita bisa langsung ngobrol sama Utero. Utero punya concern ke sana. Mereka punya para expert yang bisa membantu untuk membuat desain kemasan ataupun logo ataupun brand visual yang menarik gitu. Apakah faktor manajemen kita harus lihat dulu. Manajemen kita udah sampai sejauh mana ya kita serius? Bagaimana kita menerapkan manajemen itu secara konsisten? Bagaimana kita kemudian bisa berkomitmen untuk menjaga pelayanan kita supaya bisa prima? Karena kalau misalkan customer nggak puas, apa yang mau kita jual? Karena persaingan bisnis itu seperti itu, teman-teman. Luar biasa beratnya, dan brand ini menentukan top of mind dari para pelanggan. Ketika kita memenangkan hati mereka, maka sudah pasti kita ada di dalam benak mereka yang utama. Persepsi mereka udah pasti ke kita. Oke, next slide. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman, tadi sudah saya tanyakan apa itu branding. Yang berikutnya pertanyaannya nggak kalah pentingnya, kenapa branding itu penting? Boleh dijawab lagi di kolom chat atau open mic juga boleh. Silakan. Kenapa ya branding itu penting? Untuk yang teman-teman yang mau nanya nggak apa-apa, silakan nanti di kolom chat. Nanti kita akan jawab satu-satu ya. Silakan teman-teman yang akan menjawab pertanyaannya kenapa ya branding itu penting. Ya, ada yang mau open mic ya, silakan Mas Tri Teguh mau jawab. Baik Kak Tri Oke. Teguh, boleh? Oke.
Halo. Oh, mungkin lagi ini lagi nggak kedengeran ya. Iya kayaknya. Oke. Saya Oke. coba bacakan dari kolom chat teman-teman. Jadi di sini ada beberapa teman-teman yang sudah kasih jawaban luar biasa ini di sini tentang pemahamannya. eh jadi misalnya kayak dari M Dava. Karena branding itu seperti face of product itu dan itu jadi karakteristik. Nice, jawabannya keren. Untuk modal promosi usaha produk dari Mas Vicky, oke. Dari Aichi Citra Produk, oke. Terima kasih jawabannya. Bisa meningkatkan nilai sebuah produk, Mas Tri Teguh, oke siap. Dari Mbak Nita, karena branding itu identitas, istilahnya suatu ciri khas kita. Oke siap, teman-teman terima kasih jawaban-jawabannya keren-keren semua dan nggak ada yang salah juga. Teman-teman harus tahu dan kita 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 yang tahu gitu kenapa ya branding ini penting gitu buat usaha kita. Jadi ketika teman-teman mengatakan bahwa kita tuh menciptakan wajah kita tuh di rangkaian branding itu benar, nggak salah. Kita ingin memberikan value yang berbeda, nilai yang berbeda dibandingkan kompetitor, itu juga nggak salah. Kita ingin membuat keunikan dibandingkan para kompetitor yang sudah ada, itu juga nggak salah. uh, Branding itu sesuatu yang mau nggak mau harus kita lakukan kalau misalkan akan kita mau meningkatkan performa dari bisnis kita. Karena sebenarnya branding itu kita ngomong tentang jangka panjang, tentang masa depan. Kalau misalkan ngomong marketing, kita ngomong tentang hari ini. Gimana ya caranya kita meningkatkan sales secepat mungkin. Itu kita ngomongin di marketing. Tapi branding, kita lebih dari itu. Kita ngomong gimana ya, 10 tahun lagi, saya ingin brand saya itu dikenal sebagai satu brand yang misalkan F&B ya. Yang brand ini nggak pakai MSG ketika bikin bikin makanan gitu. Artinya di bumbu yang kita pakai itu bebas pengawet, bebas bahan kimia, aman untuk dikonsumsi dan kita jaga itu bertahun-tahun. Sehingga itu masuk ke dalam branding dan kita sampaikan kepada customer kita sebagai bentuk transparansi kita sebagai sebuah brand. Kita ngomong ke customer kita, saya itu kalau bikin produk itu nggak pernah pakai pengawet. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Karena kalau misalnya Anda berkali-kali makan produk kami, Anda nggak akan sakit. Minimal Anda nggak akan batuk. Gitu. Karena memang semuanya bahannya bahan alami, bahan natural gitu. Nggak membahayakan untuk kesehatan tubuh. Itu adalah bentuk branding, teman-teman. Dan itu jangka panjang. Jangka panjang ini semacam investment buat kita. Semacam investasi. Nah, branding dibutuhkan untuk itu. Bagaimana ya caranya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita punya keluarga, nerusin usaha kita, nilainya nggak berubah. Caranya aja yang berubah, yang menyesuaikan perkembangan zaman. Tapi nilai-nilainya nggak berubah. Jadi kita harus bisa merintis itu dari sekarang. Jadi itu yang menjadikan proses branding itu menjadi penting bagi sebuah usaha ataupun bisnis yang kita rintis, yang kita bangun. Oke, next slide. Ada beberapa hal yang kita coba pahami. Kenapa ya branding itu penting? Karena itu adalah cara kita berkomunikasi kepada publik. Yang mau kita komunikasikan ada tiga hal, teman-teman. Yang pertama adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan. Yang kedua adalah core values. Nilai apa yang menjadi sesuatu yang kita jaga. Dan yang ketiga adalah personality. Kalau tadi ada yang ngomong tentang karakteristik, itu masuknya di personality. Kita tuh mau dikenal sebagai seseorang seperti apa, ataupun bisnis yang kayak gimana. Itu personality. Karakteristiknya kita mau ciptakan seperti apa. Karena itu akan membantu orang mengenali kita ini siapa, kita itu seperti apa, dan bagaimana cara kita berinteraksi sama orang lain. Ataupun brand kita berinteraksi dengan para pelanggannya. Ini akan menentukan keberlanjutan dari bisnis kita. Misalnya kalau kita nggak ngerti ya purpose kita membangun sebuah bisnis, kita hanya ikut-ikutan. Oh sekarang lagi tren um, minuman kopi, kita ikut-ikutan. Tapi kita nggak punya tujuannya kenapa kita bikin itu, ya kita nggak bisa berkelanjutan usaha kita. Kita akan bikinnya cepat, tutupnya juga cepat. Karena kita nggak punya purpose, kita nggak punya tujuan di situ. Kita nggak punya alasan kenapa kita perlu membangun bisnis ini sampai selevel itu tentang pentingnya memiliki purpose dalam membangun sebuah brand. Oke, next slide.
Yang berikutnya ada beberapa hal yang kita perlu lakukan dalam membangun sebuah brand. Karena yang kita pelajari adalah basic branding dan kita sudah mulai masuk di tahapan memulai brandingnya kayak gimana ya. Ada brand checklist yang kemudian saya pikir ini akan penting sekali untuk para pemula yang akan membangun usahanya maupun buat mereka para pengusaha yang kemudian bisa mengevaluasi usahanya melalui brand checklist ini. Beberapa langkah dalam brand checklist untuk memaksimalkan branding Anda. Oke, next slide. Oke, teman-teman, yang pertama, pahami brand goals yang Anda punya. Ini penting sekali. Banyak sekali para pengusaha itu nggak ngerti apa yang goals mereka itu inginkan. Goals-nya itu mau jadi brand apa. Anda punya impian, visi, itu di goals itu. Kita tuh pengen jadi satu perusahaan yang bisa menjawab kebutuhan 100 juta orang. Bukan berarti nggak mungkin, tapi itu visi jangka panjang. Bagaimana ya goals itu terrealisasi? Visinya harus kita buat dulu. Nah, ini adalah di tahap awal. Kita harus tahu goals dari brand kita. Kita membangun brand itu tujuannya apa. Jadi sebelum kita buat brand, kita perlu menetapkan tujuan dari brand yang kita bangun. Tujuannya mau jadi apa? Karena dengan tujuan itu kita bisa ngukur step by step-nya, indikator suksesnya itu sejauh apa. Bisa sampai di level sukses, kita bilang sukses, ataupun tidak sukses, atau belum sukses, itu karena apa? Kita bisa ukur. Karena ukurannya menjadi sangat spesifik dan kita ngerti cara mengukurnya seperti apa. Oke, yang kedua, slide berikutnya. Nah, ini hal yang paling mendasar sebenarnya, teman-teman. Banyak sekali orang yang memulai dulu untuk membangun usaha, tapi ini sebenarnya nggak benar-benar kenal sama usahanya. Karena nggak kenal sama usahanya, akhirnya nggak tepat sasaran. Ideal kliennya nggak dapat. Padahal Anda harus tahu, kita itu bikin usaha ini target marketnya kepada siapa ya? Kita harus kenal dulu target market kita. Kita mau berinteraksi kemana? Kepada siapa? Jadi, kita perlu menentukan target yang spesifik tentang siapa target pasar Anda yang akan memastikan brand kita itu bisa lebih fokus, bisa bekerja lebih maksimal. Karena kalau misalnya ideal kliennya kita nggak punya, ya akhirnya kita agak random, agak acak-acakan menentukan target market. Dan itu bahaya bagi sebuah brand. Kita akan kelelahan dan kemudian kita nggak bisa berlanjut brand kita. Ataupun kita jalan di tempat. Padahal kalau hitung-hitungan bisnis ya, teman-teman, kita itu punya laporan pembanding tahunan kalau di laporan keuangan tuh. Laporan tahun ini itu di tahun berikutnya harus lebih baik dibandingkan tahun ini secara grafik gitu. Maka untuk mencapai itu brand yang kita punya itu harus bisa punya performa yang baik gitu, yang bagus. Maka itu akan berhubungan dengan bagaimana caranya kita melayani pelanggan, kemudian bagaimana kepercayaan pelanggan itu terjaga, dan kita tahu pelanggan yang seperti apa yang cocok untuk usaha kita. Karena nggak bisa semua segmen pasar itu kita guide ya. Kita punya spesifikasi market yang kemudian harus kita deskripsikan secara jelas. Nah, informasinya akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Oke, silakan, Mbak. Oke, teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman di sini pernah dengar tentang Buyers Persona Canvas. Ini salah satu peralatan yang kemudian bisa membantu seseorang ataupun pemilik brand untuk mengetahui target marketnya siapa. Jadi Buyers Persona Canvas itu akan membantu kita untuk mengidentifikasi ataupun mengenali dan memetakan target market yang tepat. Caranya gimana? Caranya kita harus dapat data sebanyak mungkin dari customer kita. Yang pertama misalnya minimal ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada namanya Mbak Lisa Mary. Mbak Lisa Mary ini umur 25 ya. Kemudian pekerjaannya adalah seorang blogger, seorang penulis blog ya, dan dia fokusnya ke lifestyle. Jadi secara profesional dia seorang penulis profesional dan media yang digunakan adalah blog. Lalu tinggalnya tuh di LA di California gitu. Jadi Mbak Lisa itu sudah jelas di tahap awal informasinya umurnya berapa karena umur itu teman-teman
akan menentukan pendekatan apa yang sesuai sama usia target market kita. Kalau misalnya dia umur 25, terus kita pakai bahasa umur 40 tahun, nggak nyampe ke dia. Karena dia belum nyampe usia 40 tahun. Ataupun misalnya kita balik, ini orang usianya 40 tahun, tapi kita ngomong ke dia pakai gaya anak umur 17 tahun, anak SMA. Nggak mungkin juga, nggak valid akhirnya. Menentukan bahasa kepada target market itu akan memudahkan mereka bisa terkoneksi sama kita, sama brand yang kita punya. Itu kenapa teman-teman perlu sekali untuk mempelajari brand communication yang tepat. Nah, untuk memulainya kita harus tahu dulu persona dari para calon pembeli kita, calon pelanggan kita itu siapa dan kayak apa ya? Apa yang mau kita jawab gitu. Karena sebenarnya sebagai sebuah brand yang mau kita sajikan itu adalah solusi, teman-teman. Solusi berupa jasa, berupa produk, berupa kepuasan, itu solusi. Hanya saja wujudnya beda-beda. Kalau misalkan teman-teman sini ada yang berbisnis F&B, ya solusinya adalah menciptakan makanan, minuman yang sesuai dengan harapan pelanggan. Kalau jasa pun sama seperti itu. Indikator suksesnya adalah kepuasan pelanggan dan adanya repeat order. Kembali lagi ke Mbak Lisa Mary ini, jadi semakin spesifik usianya akan semakin mudah kita mendekati usia tersebut. Misalnya dengan target market 25 sampai 30 tahun, usianya 5 tahun tuh maksimal range untuk apa namanya target market. Kalau lebih dari itu biasanya kebiasaan, karakteristik itu agak sedikit berbeda. Jadi anggaplah per angkatan itu terpautnya 5 tahun dan kita harus punya pertimbangan bagaimana ya kita kejar satu angkatan itu untuk pendekatan yang lebih tepat. Nah, kemudian di berikutnya ada biografi yang lebih detail lagi. Ternyata dia seorang yang single. Artinya dia di umur 25 belum berkeluarga. Kalau di Indonesia mungkin 25 sudah anak satu ya. Karena rata-rata perempuan di Indonesia 23 udah nikah ataupun 25 ya sudah baru nikah gitu ya. Tapi kalau di Amerika mungkin beda lagi. Mereka fokus ke karir dulu atau apa. Jadi yang kemudian kita dapatkan informasi berikutnya. Oh ternyata kita itu beda negara, beda kebiasaan, beda culture. Perempuan di Indonesia umur 25 itu udah nikah. Minimal mereka ya udah nikah setahun gitu ya. Tapi di luar negeri, di Amerika, umur 25 itu ya mereka masih fokus meniti karir gitu. Jadi pertimbangannya berbeda. Pertimbangannya adalah pertimbangan wilayah. Wilayah kita nggak bisa sama ratakan karena wilayahnya berbeda, maka kebiasaannya berbeda. Ini akan kemana-mana rentetannya ini. Ada efek domino baru dari satu peralatan ya. Baru dari satu alat namanya Buyers Persona Canvas. Belum lagi ada alat-alat yang lain yang akan membantu kita. Jadi semakin banyak informasi yang kita ketahui dari satu customer kita ataupun calon customer kita, semakin banyak kemudian informasi itu kita bisa olah untuk menjadi amunisi dari brand yang kita punya. Kita nggak mungkin pakai pendekatan ala-ala ibu-ibu ke anak umur 25, nggak mungkin. Kita harus menyesuaikan dari sudut pandang mereka kalau menyampaikan sebuah materi promo, karena kita ingin terkoneksi sama mereka. Kita ingin menjawab kebutuhan mereka. Karena di sini, teman-teman, ada frustration. Frustration itu adalah kegelisahan apa yang kemudian akan kita jawab melalui produk kita ataupun brand yang kita punya. Semakin banyak hal informasi yang kita peroleh, semakin jelas langkah-langkah apa saja yang kita bisa lakukan kepada customer-customer tersebut. Itu untuk Buyers Persona Canvas. Nah, ini template-nya nanti teman-teman bisa teman-teman peroleh. Nanti saya juga bisa bagikan melalui Kak Alfi yang kemudian akan bisa membagikan ke teman-teman kalau misalkan teman-teman mau coba. Nggak ada salahnya kita mempelajari lagi ya. Kalau misalnya kita sudah berbisnis 10 tahun, 20 tahun, pertanyaan selanjutnya, apakah saya ini sudah kenal ya sama customer saya? Seberapa kenal sih saya tuh sama customer saya? Kita perlu uji, teman-teman. Karena dengan cara itu kita tahu kita tuh ada di level mana. Kalau misalnya kita sudah mengenal pelanggan kita dengan baik, maka kalau misalnya kita mengklaim mereka keluarga kita, ya memang mereka keluarga kita. Karena kita kenal sama mereka. Gitu. Karena kita kenal sama mereka, kita ngerti cara ngasih treatment yang tepat buat customer kita. Oke, Oke, next slide. Oke, yang ketiga adalah brand purpose. Brand purpose itu adalah tujuan dari brand ini dibangun gitu.
Setiap brand yang kuat itu dibangun atas why yang kuat gitu. Why-nya Anda harus kuat dulu. Karena kalau why-nya nggak kuat, brandnya jadi sangat rapuh, jadi sangat gampang goyah. Dan kalau misalnya gampang rapuh, kemudian nggak kuat secara mental, kita sebagai pengusaha, brand itu nggak bisa berkelanjutan. Di masa pandemi di 2020, banyak sekali brand-brand besar, ya levelnya dari level daerah sampai level global, itu banyak yang tutup gitu. Karena mereka menghadapi sesuatu yang luar biasa besarnya. Pandemi, kemudian efeknya itu kemana-mana. Seiring berjalannya waktu, kita sudah mulai recovery gitu. Kita sudah mulai mencoba untuk membiasakan sama kondisi terbaru, yaitu ya kita membiasakan untuk efisiensi. Eh, tapi yang tidak boleh berubah adalah why-nya. Why-nya kita buka usaha sebelum pandemi sama setelah pandemi nggak boleh berubah, teman-teman. Kenapa? Karena ini pegangannya kita. Why-nya saya ketika saya itu bikin usaha adalah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya untuk semua orang. Mau tim saya, karyawan saya, ataupun customer saya harus mendapatkan benefit dari usaha yang saya bangun. How to-nya boleh berubah. How to-nya itu misalkan gini, sebelum pandemi kita punya tim 30 orang. Setelah pandemi melanda, kita punya tim ya mungkin separuhnya. How to-nya berubah. Nah, separuh itu harus setara dengan 30 orang. 15 orang itu harus setara sama 30 orang. Artinya apa? Mereka kemudian belajar, tim kita belajar untuk mempelajari skill-skill baru supaya mereka bisa tetap bisa membantu kita untuk mempertahankan brand kita. Kalau misalkan skenario-nya teman-teman terpaksa mem-PHK ataupun merumahkan beberapa karyawan. Begitupun yang kena PHK. Yang kena PHK adalah why-nya saya ingin bisa membangun usaha suatu saat ketika misalnya lagi kerja di tempat teman-teman ya, ataupun lagi berstatus sebagai karyawan. Tapi ternyata pandemi datang lebih cepat, memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif. Oh ternyata saya nggak perlu nunggu lama-lama untuk buka usaha, momentumnya dapat. Saya harus keluar dari usaha karena memang pandemi tutup gitu ya. Maka saya harus mulai langkah saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas keuangan saya sendiri. Maka saya bangun bisnis walaupun momentumnya pandemi. Banyak sekali UKM yang saya kenal, mereka lahirnya itu dari pandemi. Dan mereka bisa survive sampai hari ini. Artinya kapanpun teman-teman memulai usaha, teman-teman tahu why-nya itu yang harus kuat dulu. Why itu akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Oke, next slide, Mbak. Ini adalah Golden Circle, teman-teman. Golden Circle itu dipopulerkan oleh Simon Sinek. Dia menciptakan satu satu pemikiran yang sangat simpel, sangat dekat sama diri kita sehari-hari, tapi mungkin nggak terlalu kita sadari. Jadi ternyata yang harus jadi fokus itu adalah why dari sesuatu, bukan what-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu sekolah ya, sekolah di satu tempat yang mahal, yang harus jadi pertimbangan adalah bukan gengsi ataupun penampilan dari sekolahnya. Tapi kita harus tahu kenapa ya kok saya harus sekolah di situ. Kenapanya harus kita gali. Karena kenapa itu akan membuat kita memacu diri kita tanpa melihat apapun. Karena dengan cara mengetahui why-nya, kita bisa melaju lebih jauh, teman-teman. Kalau kita hanya melihat what-nya aja, tampak fisiknya aja, kita hanya melihat dari sudut pandang mungkin orang lain ataupun sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi why itu murni dari diri kita. Kenapa ya kok saya harus ada di sini? Kenapa ya kok saya harus bangun bisnis? Kenapa ya kok saya itu perlu belajar sesuatu yang baru setiap hari? Nah, kenapa itu harus terus digali, teman-teman? Karena kalau misalnya kita tahu why-nya kita itu sampai di mana dan apa, itu kita bisa jauh sekali berlarinya. Kita bisa memberikan dampak positif buat orang-orang di sekitar kita. Karena kita ngerti cara mengelola bisnis, cara mengembangkan sebuah brand itu supaya brand ini bisa memberikan benefit buat semua orang. Jadi why-nya harus ketemu dulu. Kalau misalkan Anda belum pernah ngecek why-nya saya bikin bisnis itu apa, kemudian apa yang melatar belakangi, memotivasi saya untuk bisa berkembang, maka ya kita perlu cek dulu why-nya kita. Karena dengan cara itu kita tahu, kita bisa mengukur bisnis kita, brand kita itu
sudah sampai di level mana. Oke, next slide. Yang berikutnya adalah core values, teman-teman. Core values ada akan jaga brand Anda tetap on the track ya. Jadi adanya nilai yang coba kita jaga dan membantu kita untuk mendapatkan kepercayaan dari audiens. Karena sebenarnya salah satu muara kita membangun brand ataupun kita melakukan upaya branding itu menciptakan trust yang lebih dalam antara kita dengan customer kita. Kita ingin lebih dekat sama mereka, nggak cuma untuk urusan jual beli, transaksi, enggak. Kita ngomong sesuatu yang jangka panjang. Bagaimana ya kita menciptakan hubungan emosional sama customer kita supaya apa? Supaya mereka nggak beralih ke brand lain yang pertama. Yang kedua, mereka akan bela kita ketika kita lagi jatuh. Ini penting sekali teman-teman. Karena banyak sekali usaha itu, ya namanya bisnis ya, namanya usaha itu kita nggak tahu. 1 jam kemudian, 1 jam yang akan datang tuh kondisi bisnis seperti apa kita nggak tahu. Yang hanya kita bisa lakukan adalah membuat perencanaan yang matang. Tapi bagaimana kenyataan akan datang itu ya kita harus bersiap. Tapi apapun yang terjadi, ketika kita sudah punya core values yang kita pegang, yang kita jaga, dan kita on the track, maka apapun yang terjadi, kita tetap bisa melakukan yang terbaik untuk customer kita. Kita harus berpihak kepada customer ya teman-teman, supaya brand kita itu keberpihakannya jelas. Dan kita itu nggak cuma membuat keuntungan untuk diri kita sendiri. Kita punya misi yang lebih besar, menciptakan nilai yang lebih besar lagi untuk kebermanfaatan dari para customer kita yang kontak sama kita. Oke, next slide. Yang berikutnya adalah brand personality dan voice. Gitu. Jadi cari tahu kepribadian dan brand voice Anda untuk membuatnya relatable. Jadi brand voice itu adalah gimana caranya kita itu menyampaikan sebuah pesan kepada mengkomunikasikan, cara kita mengkomunikasikan brand kita kepada publik ataupun customer kita. Kita harus memperjelas diri kita itu mau dikenalnya seperti apa supaya orang ngerti. Kalau misalnya saya selalu lihat, saya contohkan Utero lagi ya. Utero ini salah satu brand yang menurut saya sangat konsisten gitu. Misalnya Mbak Alfi nyapa saya gitu ya. Salamnya unik, salam merah gitu. Karena Utero merah banget, merah. Kemudian mereka pasti punya pertimbangan merah itu berani, tegas, hal-hal yang sifatnya menggambarkan optimisme itu merah. Nah, next slide Mbak. Coba. Ini relate banget sama penampilan kita. Ini adalah brand personality framework. Kalau teman-teman mau mempelajari kita tuh mau dikenal seperti apa kayak karena tadi ada yang nanyain karakteristik ya. Teman-teman bisa memulainya dari sini. Kita itu mau memetakan brand personality kita tuh dengan cara seperti apa. Ini ada frameworknya yang kemudian nanti teman-teman bisa gunakan untuk memetakan bagaimana kita mau dikenal orang. Ya, di sini ada warna, kemudian karakteristiknya, lalu tujuannya kita itu akan mendapatkan respon seperti apa. Teman-teman bisa pelajari. Nah, dan brand personality framework ini sudah teruji oleh para expert ya untuk bisa digunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar, kita itu ingin dikenal sebagai satu brand yang ramah lingkungan, kemudian peduli sama lingkungan, kemudian go green misalnya. Ya, kita pakai warna hijau misalnya. Karena hijau itu lambangnya bumi gitu. Bumi itu yang sehat ya hijau, kemudian nggak ada sampah, kemudian ramah, lalu zero waste gitu ya, itu hijau. Kalau merah kompeten, kemudian bagaimana tegas gitu, tampil berani, optimis, kemudian leadership-nya successful itu digambarkan dengan warna merah. Jadi sebelum teman-teman memilih satu warna yang akan digunakan ke dalam logo kita, pelajari karakteristik warna ini akan menggambarkan apa ya dari brand saya. Karena ini penting sekali. Warna itu kemudian akan melekat di ingatan pelanggan kita, di ingatan publik ketika mereka sepintas lalu melihat brand kita di jalan gitu. Tujuannya adalah top of mind, menjadi yang terdepan dalam pikiran ataupun persepsi dari para pelanggan kita. Gimana caranya? Ya, kita harus berusaha untuk menyampaikan brand communication secara maksimal. Oke, next slide. Yang keenam adalah identity system, yaitu yang pertama logo. Logo ini adalah wajah brand
yang kita punya, dan juga sebagai cara untuk membuat kesan pertama yang baik dan mudah dikenali. Nah, di background ini ada beberapa logo yang beberapa brand global yang sudah sangat familiar sama kita. Kita udah sering banget membahas tentang Coca-Cola, McD ya. Ini ada satu logo yang menurut saya legendaris banget ini, logonya Batman. Kita tanpa ada tulisan Batman, kita tahu itu logonya Batman gitu. Bahkan kalau misalnya hari ini logo itu dikasih lihat ke anak usia 10 tahun, mereka tahu itu logonya Batman. Artinya logo logo Batman itu selegendaris itu. Bagaimana logo itu kemudian mengasosiasikan dirinya sama orang ataupun bisnis di baliknya. Kalau misalnya ya tulisan Coca-Colanya dihilangin, kemudian hanya garis putih yang melengkung itu aja, kita tetap bisa tahu itu adalah produknya Coca-Cola. Itu ada logonya Coca-Cola. Sampai selegendaris itu. McD pun begitu. Umpama McD itu M-nya itu cuma separuh aja, kita tahu lengkungannya itu McD. Kita bisa tahu. Karena apa? Kita ingat itu logonya McD gitu. Logo McD nggak akan berubah dari dulu pun itu. Walaupun tulisan McD-nya dihilangin ataupun eh, dibuat samar-samar, kita tetap tahu itu McD. Jadi logo itu sampai bisa sekuat itu menjadi identitas dari bisnis kita. Tapi brand itu tidak hanya logo. Brand itu tidak hanya membicarakan tentang desain logonya aja. Ada brand story yang kemudian sangat dekat dengan logo tersebut gitu. Nah, kita harus lebih dekat dengan brand story itu supaya nantinya kita tahu logo ini menggambarkan karakteristik dari sebuah produk seperti apa ataupun sebuah brand yang seperti apa. Tujuannya apa? Mudah dikenali dulu. Kalau buat orang yang nggak pernah kenal, ya yang penting mereka kenal dulu. Kemudian dari kenal mereka dekat sama kita, berinteraksi sama kita. Dari dekat mereka percaya sama kita, ya. Mereka mau memahami kita dan di tahap akhir mereka bisa loyal sama kita. Oke, next. Yang berikutnya, identity system yang berikutnya adalah other elements. Jadi di sini kita tahu bahwa kita itu perlu menyampaikan berbagai macam elemen-elemen penting dalam proses branding. Seperti yang tadi saya bilang, sampai di level pelayanan kepada customer itu adalah proses branding, teman-teman. Bagaimana kita menjaganya itu menjadi PR ya. Nah, menjaga supaya brand itu berlanjut, bisa menjaga keberlanjutan dari brand itu adalah tugas kita sebagai pemilik dari brand. Jadi kalau misalkan teman-teman mempelajari caranya membangun brand dari level basic, kita harus tahu elemen-elemen penting lainnya yang akan menentukan kepercayaan customer kita kepada kita. Karena ini menjadi penting ya untuk mengkomunikasikannya secara terus-menerus kepada customer supaya mereka tetap percaya sama kita. Mereka tetap yakin sama apa yang kita buat. Oke, next. Yang berikutnya adalah brand culture, teman-teman. Di brand culture ini kita mencoba untuk menggambarkan bisnis kita tuh berjalan dan menciptakan budaya seperti apa yang kemudian dipahami oleh customer kita. Misalnya gini, kita sebagai orang yang bekerja di industri kreatif ya, kita itu punya satu culture, satu kebiasaan ketika meeting itu nggak formal gitu. Bajunya santai, kemudian bahasa yang kita gunakan itu nggak formal, tapi yang kita bicarakan tuh hal-hal besar, hal-hal yang sangat strategis. Maka ini menjadi satu culture yang bisa menggambarkan dari brand kita. Orang-orang kreatif itu nggak butuh pakai jas mewah, nggak butuh pakai sepatu mahal. Mereka hanya butuh suasana nyaman, outfit yang nyaman untuk ngobrol, berdiskusi, dan menciptakan sebuah karya. Ketika kita ngomong lagi di industri F&B misalnya, brand culture-nya adalah misalnya saya industrinya pastry, saya bikin pastry. Saya itu kalau bikin pastry, kebiasaannya saya nyiapin peralatan masak sama bahan-bahan itu sudah saya takar dulu. Kebiasaan itu kemudian saya dokumentasikan, saya catat, kemudian saya publikasikan misalnya. Sehingga orang lain tahu ketika saya itu bikin sesuatu, itu caranya tuh kayak gini. Jadi kita coba dekatkan mereka sama culture di perusahaan yang kita bangun ataupun brand yang kita kembangkan. Semakin kita transparan kepada mereka, mereka semakin mengenali culture yang kita coba
bangun. Coba kita biasakan ke dalam internal maupun eksternal kita. Dengan cara itu juga, ini adalah proses branding yang kemudian efektif kepada publik ataupun customer yang kita tuju, teman-teman. Next. Ada beberapa tips untuk memaksimalkan branding. Yang pertama, membaca tren, teman-teman. Maaf, ini tulisannya ternyata nggak kelihatan ya. Yang nomor satu itu membaca tren. Jadi saya harap teman-teman di sini lebih sering lagi untuk membaca tren terbaru apa yang kita tak ketahui di tahun ini. Minimal teman-teman itu rajin buka Pantone. Pantone itu satu platform yang kemudian dia kerjanya ngerilis warna tahun tersebut. Misalnya di tahun 2020 warnanya adalah warna abu-abu sama kuning misalnya. Tahun berikutnya ganti lagi, ganti lagi. Kita harus tahu tahun ini apa ya warnanya. Kita coba cek. Tulisannya Pantone. Biasanya orang agensi ataupun orang digital marketing udah ngerti. Tapi buat teman-teman yang nggak tahu, teman-teman nanti bisa cek untuk websitenya. Ini penting sekali untuk referensi kalau misalnya kita mau bikin logo ataupun desain gitu. Yang kedua, teman-teman bisa cek dimia.id. Dimia.id itu adalah miliknya Asosiasi Digital Marketing Indonesia yang kerjaannya mereka ngerilis dari beberapa marketplace ya di Indonesia. Kemudian mereka punya summary per bulan gitu ya untuk misalkan fashion atau bisnis apa yang laku. Nah, teman-teman untuk membaca tren salah satunya itu untuk kita tahu tren di bulan Februari 2022 itu apa ya? Karena bentar lagi kita masuk Februari. Maka kita bisa bandingkan di Februari 2023. Trennya kayak gimana? Kemudian angka penjualan dari item-item yang relate sama bisnis kita itu di apa aja. Berikutnya ada namanya Google Trend. Ini juga salah satu hal yang teman-teman bisa cek supaya kita tahu tren terbaru itu apa ya. Untuk kita bisa cek untuk ngikutin mereka itu yang rilis di Google itu biasanya yang sangat ramai, kemudian isu-isu terkait dengan bisnis juga ada di situ. Jadi teman-teman nggak ketinggalan informasi. Karena sebagai seorang pengusaha, teman-teman, kita tidak boleh melewatkan informasi-informasi penting yang itu akan berpengaruh kepada bisnis kita. Jadi minimal referensi itu nantinya bisa dimaksimalkan ya. Oke, yang kedua adalah melakukan market research. Market research itu penting sekali untuk dilakukan. Jadi mulailah untuk melakukan riset market Anda. Caranya kayak tadi, misalnya untuk membuat buyer persona canvas ya, ataupun membuat pemetaan tentang pasar yang akan Anda tuju supaya lebih maksimal nantinya. Kita itu bikin produk, kita ngerti ditujukan kepada siapa, harganya berapa, bisa beli nggak mereka. Kemudian produk yang kita kembangkan itu mau menjawab permasalahan apa. Nah, itu harus kita lakukan risetnya supaya nanti kita bisa punya pencapaian yang sesuai sama rencana yang kita buat. Yang berikutnya memulai eksperimen. Nah, eksperimen itu contohnya gini, teman-teman kalau ada yang di sini di industri fashion ya misalnya, kita ngikuti anggaplah Indonesia itu kiblatnya masih antara Paris ataupun Roma untuk fashion dunia gitu ya. Kita bisa bereksperimen tentang bahan yang akan kita gunakan ataupun warna yang kita gunakan. Kita buat prototipenya, kemudian kita coba ke pasar. Mereka bisa terima nggak ya? Ataukah nanti malah mereka nggak merespon itu. Jadi dengan cara bereksperimen, kita tahu market kita itu bisa bisa sejauh apa ya menerima keberadaan kita. Ya, yang berikutnya menentukan channel yang tepat. Channel yang tepat itu ada dua. Jadi offline dan online. Offline itu misalnya billboard ataupun koran ataupun radio ataupun TV yang sifatnya tradisional. Itu kita kalau misalnya tradisional itu memang dia kekurangannya terbatas di wilayah tertentu dengan cakupan yang tertentu aja. Billboard di satu area, ya yang bisa ngelihat yang lewati area itu aja. Kalau misalkan udah agak jauhan dikit, udah nggak terjangkau billboardnya. Koran pun begitu.
Koran itu dia berbatas waktu karena nggak semua orang baca koran cetak misalnya, karena udah banyak beralih ke surat kabar digital misalnya. Kita mau menentukannya kalau misalkan yang cetak, keunggulannya kita bisa clipping, kemudian kita bisa menjangkau mereka yang masih aktif baca koran misalnya begitu. Begitupun radio dan TV, karena ini adalah media-media lokal yang menjangkau sangat spesifik untuk wilayah dan customer yang sesuai dengan usianya. Jadi kita harus tahu dan kita harus pahami usia berapa yang akan kita jangkau dengan channel apa yang kita akan gunakan. Begitupun dengan channel digital, teman-teman. Ketika kita menggunakan sosial media, itu sudah nggak ada lagi limit, nggak ada lagi batasan antar kota, negara bahkan. Satu orang yang tinggal di Malang jual makanan, kemudian yang beli orang Rusia, mereka nggak pernah ketemu, tapi karena jual online itu memungkinkan gitu. Walaupun kemudian costnya jadi mahal atau apa ya, tapi itu sangat mungkin. Bagaimana kemudian investasi di digital itu tidak lagi membatasi area ataupun usia yang akan kita tuju, dengan cara kita bisa memaksimalkan cakupan mana yang mau kita dekati gitu. Nah, dengan cara ini juga teman-teman, kita akan tahu, kita bisa ngukur kesuksesannya seberapa ya. Kalau misalnya kita itu pendekatannya tradisional, cost-nya jadi sangat mahal dan cakupannya terbatas. Tapi kalau misalnya kita investasinya di digital, kita yang tentukan cakupannya di mana. Harganya cenderung lebih relatif terjangkau. Jadi silakan penentukan channel mana yang akan digunakan. Ya. Yang berikutnya adalah berkolaborasi. Berkolaborasi itu nggak gampang, memang nggak gampang buat dua brand yang sedang bertumbuh lah ya, nggak mudah. Artinya nggak mudah tuh gini. Eh, Kolaborasi itu nggak tiba-tiba kita sepakat untuk melakukan sesuatu, tapi kita masih perlu mix and match untuk bisa menyepakati sesuatu. Tapi nggak apa-apa, kita berupaya untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dan bisa lebih maksimal. Nah, teman-teman hanya perlu memahami kita mau berkolaborasi dengan siapa, dengan cara apa, karena itu penting sekali. Kalau misalnya kita paham kita mau berkolaborasi dengan siapa, kita ngerti kita akan ngomong apa dan kita mau menawarkan apa. Yang penting setara supaya sama-sama win-win solution dan kita bisa bertumbuh bersama. Yang berikutnya adalah leveling. Leveling itu adalah misalnya gini, dari buyer persona canvas yang kita peroleh, itu kita perlu melakukan penyesuaian. Misalnya, oh ternyata dari data yang kita dapatkan, riset, kita itu punya customer yang kecenderungannya itu tipikal high tech gitu, ngomongnya itu canggih, kemudian tipikal anak-anak kota yang wawasannya luas. Maka kita sebagai pemilik brand harus menyesuaikan sama mereka, bukan mereka menyesuaikan sama kita, teman-teman. Karena posisinya uh, kita sebagai pemilik bisnis, kita yang di tahap awal kita yang butuh mereka. Selanjutnya kita akan jalin komunikasi supaya lebih intens dan bisa membangun hubungan berkelanjutan sehingga nantinya bisa sama-sama saling mengisi. Itu adalah leveling. Bagaimana kita menyesuaikan sama karakteristik dan kebutuhan dari customer kita. Yang ketujuh adalah membangun komunitas. Apa yang dilakukan Utero saat ini itu membangun komunitas contohnya. Di mana Utero itu memfasilitasi kita untuk ketemu ngobrol di satu platform tentang brand, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Utero nggak memungut biaya ke teman-teman karena itu itikat baiknya Utero untuk memfasilitasi dan mempertemukan kita supaya kita bisa belajar sesuatu yang baru nih dari para praktisi, dari para expert. Ini adalah contoh brand community yang kemudian dikembangkan oleh sebuah brand. Ini juga nantinya bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain di sini. Kalau misalkan Anda di bisnis F&B, Anda bisa bikin brand community Anda sendiri. Kalau Anda di industri fashion, sama juga. Anda bisa bikin brand community Anda sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempererat silaturahmi. Karena silaturahmi itu kemudian akan bikin kita ngerasa kayak jadi keluarga. Terutama di Indonesia ya. Karena karakteristiknya orang Indonesia itu suka bonding, suka ngumpul orangnya. Suka ngumpul, suka ketemu sama orang baru, belajar hal baru. Yang penting budaya ngumpulnya terfasilitasi dulu. Dari situ nanti kita akan ketemu tuh peluang-peluang baru. Nah, kalau misalnya itu dilakukan secara terus-menerus, kita tuh akan bisa tumbuh besar. Brandnya besar, brand community-nya jadi gede juga. Karena saling menopang. Brandnya jadi kebanggaan oleh komunitasnya, dan komunitas ini menopang pertumbuhan dari brandnya.
kita nggak pernah jualan hard selling di brand community kita. Kita justru malah ngasih banyak ke brand community kita. Tapi brand community yang kemudian merasa termanjakan dan terfasilitasi oleh kita, mereka nggak akan tinggal diem. Mereka akan bela brand kita. Yang mau kita bangun itu rasa percaya di level itu. Gimana caranya mereka membantu kita bertumbuh dan kemudian menjadi teman yang strategis ketika kita butuhkan. Yang kedelapan, dokumentasikan karya yang Anda punya. Sekarang sudah banyak sekali platform, Anda silakan pilih mau pakai apa. Ya, kalau misalnya platformnya harus media cetak, pakai media cetak. Harus bikin buku, bikin buku. Bikin film, bikin film. Bikin video di YouTube, silakan bikin. Dokumentasikan karya sebanyak mungkin. Karena suatu saat itu akan dilihat orang. Walaupun nggak hari ini ya, karena mungkin kita belum kenal ataupun belum sempat, atau semua orang lagi bikin dan kita belum lihat, tapi dokumentasikan karya Anda sedini mungkin. Jadi orang lain bisa lihat nantinya. Kalau misalnya kita sudah melakukan itu semua, maka teman-teman, kita akan punya efek jangka panjang yang akan kita nikmati nantinya. Tinggal bagaimana kita menjaga konsistensinya supaya orang lain bisa menjangkau kita, ataupun kita bisa menjangkau orang lain. Next slide, Mbak. Ada satu quotes yang menarik dari pebisnis level dunia, namanya Walt Disney. Walt Disney itu yang punya Disney Group ya, pendirinya Disney. Kalau misalnya teman-teman tahu, Disney itu mulai dari zamannya Mickey Mouse sampai dengan dia beli Marvel, dia beli Star Wars, dia beli Pixar, dia beli kayaknya dia akan terus beli sesuatu gitu ya. Itu memulainya dari nggak banyak ngomong dan memulai sesuatu. Ini orang cuma bermodalkan gambar dari imajinasinya dia sampai dengan jadi seorang legenda. Contohnya sudah ada di depan mata. Gitu. Kalau misalnya kita melakukan hal yang sama, teman-teman, dan kita punya visi yang besar, bukan berarti itu nggak mungkin kita lakukan juga. Gitu. Tinggal pertanyaannya selanjutnya, kita mau memulai nggak ya? Saran saya, yuk kita mulai. Minimal dari apa yang tadi saya sudah kasih ke teman-teman, minimal satu teman-teman bisa aplikasikan. Karena teman-teman sudah investasi waktu untuk dengerin saya ngomong. Maka teman-teman harus dapat sesuatu. Minimal insight itu bisa diuji di bisnis yang kita punya. Itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Alfi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Haikal. Oke, sebelum kita masuk ke di question box, jadi ini ada salah satu question titipan dari teman-teman followersnya Utero Indonesia. Ini gini jadi Kak Haikal. Kita kan tadi dimention tuh cara memaksimalkan branding ada di poin pertama yaitu on trend. Apakah kita riding the wave atau ngikuti tren itu selalu cocok sama branding kita? Apakah itu nggak jadi salah satu hal yang melenceng? Kayak misal tren sekarang tuh Fajar Set Boy gitu, misal kita hubungkan dengan brand kita, gitu Kak. Terima kasih. Kita tuh berkaca di tren-tren yang ada di Indonesia ya, unik banget. Manusia Indonesia itu salah satu yang unik di dunia ya teman-teman. Karena ternyata ya untuk menjadi outstanding di Indonesia tuh nggak sulit gitu. Teman-teman bermodalkan bikin nyeleneh jadi viral gitu. Tapi kita harus bisa bedakan ya, efek viral dan efek branding jangka panjang itu dua hal yang berbeda. Anggaplah viral yang ada itu benar-benar berbatas waktu. Dia bisa langsung eksponensial ya, dia bisa langsung sangat tinggi. Tapi habis itu turunnya langsung hilang juga itu. Itu teruji sama semua yang viral. Teman-teman silakan sebutin apa aja yang pernah teman-teman tahu ya. Kayak siapa ya? Beberapa tahun kemarin ada beberapa orang yang dia tuh nyeletuk sesuatu, nggak sengaja jadi viral karena mungkin di respon netizen Indonesia viralnya yang membantu kita yang membantu mereka jadi viral. Habis itu mereka hilang gitu. Karena memang orang udah jenuh dan orang nggak ada ya
kalau dia nggak bikin sesuatu, nggak bikin karya, ya orang udah selesai gitu. Tapi beda sama brand ya teman-teman ya. Brand itu bukan karena kita bersenang-senang gitu. Kita bikin bisnis itu untuk menjawab kegelisahan ataupun permasalahan dari para pelanggan kita. Dan saya sendiri tidak menyarankan teman-teman untuk riding the waves dengan cara seperti itu. Kita harus berpikir jauh lebih besar gitu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang nggak terdengar, ya, anak-anak daerah ataupun anak-anak kecil yang kemudian karena nyeletuk sesuatu kemudian jadi bahan ketawaan orang se-Indonesia dan terkenal. Terus kita mau riding the wave ke mereka. Taruhannya brand kita loh. Tapi apakah iya brand kita itu setara dengan popularitasnya mereka yang hanya sementara gitu. Sedangkan kita bangun brand itu jangka panjang gitu. Mbak Alfi, Utero udah berapa tahun ya? Tahun ini ke-25 kayaknya, dari Tahun 98. ke-25 dari 98. Bayangkan 98 itu teman-teman tahun dimana kita itu reformasi gitu ya. Reformasi gede-gedean, Indonesia lagi berbenah. Utero udah bikin bisnis gitu. Hingga kemudian transformasi ke sampai 2023 dan masih ada. Apakah kemudian Utero pakai pendekatannya ala anak-anak viral? Enggak gitu. Utero bertransformasi karena memang expertise-nya di situ. Bukan karena numpang viral, enggak gitu. Nah, saya nggak menyarankan teman-teman untuk berpikir dengan cara itu. Walaupun itu menggoda ya. Kita harus tahu ini menggoda nih. Kalau misalkan kita nggak memanfaatkan momentumnya, kita nggak dapat lagi. Nggak begitu. Tapi kita harus berpikir kita ini pebisnis. Kita nggak boleh ke distract ataupun terpengaruh sama hal-hal yang sebenarnya nggak worth it lah gitu. Hal-hal viral itu saran saya bisa dijauhi ya teman-teman ya, karena itu akan jadi bumerang buat kita. Dan saya salut sih sama Utero udah 25 tahun ya, luar biasa dan nggak gampang loh untuk bisa membuat satu brand bisa berkelanjutan seperti itu. Salut buat Utero, mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan. Itu ya, Amin, terima kasih Kak Haikal. semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak siapa tadi yang nanya? Dari follower ini, Ya, Kak dari Nia. follower. Ya. Ya, Semoga bisa menjawab Kak Nia ya. Gitu. oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Kak Aici. Ya. Oke, ini nanyain KPI. Uh, Jadi bagaimana indikator sebuah branding itu udah berhasil gitu. Terus apakah poster pemasaran dengan cara memasang iklan di berbagai platform dapat menjadikan pemasaran efektif? ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Aici. Jadi kita itu seperti yang tadi saya sampaikan, pilih channels yang menurut Anda tepat gitu. Channels itu sangat menentukan ya teman-teman ya. Kalau dulu kita di 98 gitu ya, belum ada sosial media tuh. HP aja nggak semua orang punya karena masih sangat mahal ya. Dan pemainnya pada saat itu bukan Samsung sama Apple gitu, masih Nokia, masih Motorola ataupun brand-brand dari Eropa. Asia, Amerika belum terlalu menguasai pasar. Tapi kalau misalnya kita hari ini ngelihat pengguna mostly orang-orang pakai Samsung, pakai iPhone buat mereka yang kepingin lebih secure lagi datanya ataupun lebih nyaman, mereka pakai iPhone misalnya. Kenapa kok bisa berubah kondisinya gitu? Karena mereka tahu dan mereka memetakan peta yang tepat. Mereka memetakan cara inovasi yang sesuai sama mereka sehingga petanya berubah. Yang dulunya Nokia jadi market leadernya itu kalau teman-teman ingat ya di zaman dulu Nokia itu model apa yang dia nggak punya sampai nggak masuk akal kita ngelihat ini Nokia bikin HP itu eh, desainnya tuh saking inovatifnya mereka ya itu sampai nggak kebayang gitu. Mereka sudah sampai di level itu, mereka sangat kreatif bikin HP yang model kayak gimana mereka bisa. Yang kameranya di samping yang bisa diputar yang aduh luar biasa Nokia itu. Saking banyaknya seriesnya sampai saya nggak hafal. Tapi ada beberapa yang seriesnya dia sangat populer. Dan hari ini kita udah nggak dengar lagi orang pakai Nokia gitu. Walaupun perusahaannya masih ada ya, hanya saja mungkin mereka memfokuskan di divisi yang lain.
saat ini siapa yang nggak pakai Samsung ataupun iPhone? Mungkin jarang yang pakai iPhone, tapi hampir semua orang pakai Samsung misalnya. Kenapa ya kok bisa berubah? Karena gara-gara kita menentukan channel yang tepat. Kita mengkomunikasikan pada channel yang tepat dan kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan target market yang kita tentukan. Kita nggak bisa menjangkau semua orang karena kebutuhan semua orang kita nggak bisa jawab. Dan kita jangan sampai berpikir gimana ya caranya menyenangkan hati semua orang. Jangan begitu ya teman-teman ya. Pemikiran itu sangat berbahaya buat seorang pengusaha, terutama dalam dunia brand. Kita tuh tidak bisa menjangkau semua orang yang kita temui. Kita nggak akan mungkin disenangi ataupun kita tidak bisa menjawab semua permasalahan orang di dunia ini. Tapi kita bisa menjawab permasalahan target market yang tepat sama brand yang kita tuju. Jadi saran saya, pilihlah platform ataupun channel yang tepat menurut kita. Jadi sebelum kita menentukan sebuah channel, ya kita riset dulu lah. Oh, kayaknya channel ini tepat buat saya, ataukah channel ini belum tepat buat saya, karena target market kita kan kita yang tahu. Kita nggak bisa menyamakan brand kita sama brand kompetitor kita ataupun yang lain karena mereka punya strategi yang beda-beda lagi. Jadi fokus aja ke kebutuhan kita seperti apa, kemudian kenali channel apa yang akan digunakan dan fokus ke situ. Semoga bisa menjawab ya. Oke, jadi intinya kita menghadirkan produk atau jasa kita itu sebagai solusi gitu ya, Kak Haikal. Betul, betul. Oke, ini dari Kak Nita. Halo Kak, izin bertanya, apakah boleh jika ada kemiripan branding dengan branding lain? Apakah ada tips agar branding kuat dan konsisten? Ada dua hal yang kita bisa lakukan gitu. Teman-teman kalau di Indonesia, teman-teman sudah harus cepat-cepat mendaftarkan ke Kumham ya, terkait sama legalitas. Karena kalau misalnya itu, tapi kalau misalnya kita daftar dan itu sudah ada brand lain yang pakai, terutama mereka yang sudah legal, berarti kita yang harus ngalah, mau nggak mau. Mending kita ngalah di awal dibandingkan rugi di belakang, teman-teman. Saran saya begitu ya. Kalau misalnya belum dilakukan, ya apa namanya, teman-teman jangan sampai kejebak sama nggak mau ngalah gitu. Jadi saran saya begitu. Kalau misalnya sudah terlanjur, coba mediasi ke pemilik brand lain yang memang mirip sama kita, karena nanti yang akan jadi penentu itu siapa yang lebih dulu muncul. Karena ada beberapa kasus di Indonesia seperti itu. Negara nggak mau ambil pusing, mereka mikirnya gini, ya udah gini terserah siapa yang duluan muncul, tapi yang akan kita hitung yang lebih dulu daftar ke kita, karena mereka urusannya banyak, ya urusannya banyak dan nggak mungkin ngurusin hanya brand kita aja. Nah, saran saya begitu teman-teman. Kalau misalkan ada yang baru mulai tapi ada yang kembar, itu eh, ya coba kita yang ngalah, kita coba cari alternatif lain yang itu lebih aman buat kita. Karena begitu kita terlibat konflik urusan brand, itu mahal sekali biayanya. Bisa-bisa kita habis modal buat itu. Tapi tujuannya apa coba? Kita mau ribut sama orang apa tujuannya? Ya, itu sih, Mbak. Oke, jadi emang penting ya mendaftarkan legalitas Oh, luar sebuah biasa brand. penting. Penting, penting banget. Oke, ini ada pertanyaan yang relate ini sama aku dari Kak Tri Teguh. Bagaimana bila produknya berupa jasa? Apakah treatment-nya sama dengan produk? Teknisnya bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi jasa itu teman-teman gini. eh Jasa itu fokusnya ke kepuasan pelanggan sebenarnya. Apa yang bikin kita itu melaju jauh itu karena customer kita itu yang pernah pakai jasa kita ngomong positif sama kita. Jadi contohnya kayak gini. Saya punya usaha jasa rental misalnya. Kemudian customer saya yang pakai itu ada banyak. Nah, ada 10 orang yang saya tanya. 9 orang ini ngomong oke nih pelayanannya. Nah, satu orang ngomong nggak oke karena kebetulan ketika customer yang pakai mobil yang kemudian sewa ke saya, mobilnya lagi eh, telat servis ataupun di di jalan ada kendala masalah mesin, sehingga mereka merasa kurang nyaman
karena nggak beruntung, ini tidak bisa meruntuhkan 9 yang lain. Maka brand saya tetap positif. Brand jasa saya masih oke. Karena 9 orang ngomong oke nih. Satu orang aja ngomong ada masalah. Begitu juga gini contoh lainnya. Kalau misalnya kita lihat di Google Play ya, teman-teman, misalkan mau download aplikasi ya. Salah satu yang kita lihat itu kan komennya si downloader yang lain, customer yang lain. Karena kita lihat ini orang-orang ngasih bintang berapa nih? Kalau dari 10 orang semuanya ngasih bintang 1, udah pasti kita nggak akan download. Karena ada resiko, ataupun kalau misalnya itu aplikasi game, terlalu banyak iklan yang mengganggu. Gitu. Tapi kalau misalnya dari 10 itu yang komen nggak enak cuma 1, kita perlu lihat komennya apa ya. Terlalu subjektif atau enggak. Nah itu ngukurnya kalau misalnya brand jasa. Jadi kalau jasa itu karena nggak berupa barang, tapi kita harus fokus kepada pelayanan dan juga kepuasan pelanggan itu sendiri. Supaya apa? Supaya repeat order lagi ke kita. Jadi jasa itu adalah mendekatkan diri kita, pelayanan kita kepada permasalahan apa yang dibutuhkan oleh customer dan treatment seperti apa yang mereka mau. Gitu. Contoh lain misalnya gini, saya itu punya langganan mbak-mbak terapis yang kemudian saya biasa minjetin anak saya ke mbak-mbak itu gitu. Karena orangnya telaten, mau apa ya, mau ngobrol. Anak saya masih umur 5 tahun, tapi dia bisa bisa apa ya, kalau bahasa bahasa Jawanya tuh dikudang gitu. Anak perempuan tuh diajak ngobrol gitu, diajak main. Kita ngerasa cocok karena ternyata dia ngerti banget. Kalau misalnya lagi batuk itu di bagian mana yang dipijat, kemudian efeknya langsung kerasa. Anak saya langsung enak tidurnya, misalnya begitu. Hal-hal seperti itu yang bikin saya nggak mau ganti orang lain. Bahkan sampai pernah ada satu kejadian, Mbak ini karena waktunya kita jadwal pijat, Mbaknya nggak masuk, kita nggak jadi nyari terapis lain di situ. Sudah sampai di level itu. Artinya apa? Saya nggak mau gambling. Saya udah cocok kok sama orang ini, ngapain saya ganti orang lain. Nah, cara selanjutnya yang paling menantang teman-teman, gimana ya caranya menjaga konsistensi itu? Ya, konsistensi itu harus dijaga supaya orang nggak sampai kecewa. Gitu. Kalau misalkan orang kecewa sedikit aja, loh Mbak kok udah berubah, nggak mijitnya nggak kayak dulu, tekanannya udah kurang, kemudian kayak buru-buru, nggak nyaman, itu akan membuat kita jadi ngerasa oh orang ini udah kayaknya udah nggak oke lagi, ini kita harus cari lagi. Gitu. Buat customernya sendiri nyari sesuatu yang baru lagi itu nggak gampang loh teman-teman. Kalau misalnya kita pakai sudut pandang customer ya, buat mereka itu nggak mudah loh ganti-ganti brand itu. Itu kenapa kok mereka berharap juga sama kita untuk konsisten. Karena mereka nggak perlu dapat PR untuk nyari lagi yang baru. Capek loh. Karena adaptasi lagi. Kemudian customer itu kan yang rewel, tipikal rewel, itu mereka merasa bahwa ketika ada satu brand yang bisa menjawab kerewelan mereka ataupun demandingnya mereka, mereka akan sangat loyal karena mereka tahu mereka itu tipikal orang yang pemilih ataupun rewel banget ataupun demanding lagi. Ketika ada yang bisa melayani mereka dengan baik, mereka berharap supaya bisa konsisten karena mereka sendiri juga capek mau nyari, mau ganti orang lain ataupun berganti ke vendor perusahaan lain yang jasa ya. Itu kalau misalkan kita ngomong di bisnis jasa. Jadi saran saya kalau misalnya kita sudah punya loyal customer yang basisnya besar, bagaimana caranya menjaga performa kita supaya tetap baik. Itu PR-nya. Semoga bisa menjawab. Oke, jadi perlu konsisten ya untuk tetap Konsisten. sustain gitu kalau jasa. Oke, ini sebenarnya ada yang mau raise hand, mau bertanya Ya, langsung silakan. dari M. Dava. Silakan, Kak Dava. Halo Kak Alfi, udah kedengaran belum suaranya? Oke, udah dengar Kak Dava. Oke, sebelumnya materi yang udah disampaikan oleh Kak Haikal keren banget. Mau nanya nih Kak, kalau untuk BMC sendiri itu berkaitan nggak sih dengan brand atau produk yang bakal kita angkat atau bakal kita kayak misalnya untuk usaha sendiri, itu berkaitan dan diperlukan nggak sih si BMC-nya ini? Dan untuk brand equity itu sebenarnya harus nggak sih kita ngebangun brand equity untuk sebuah produk atau usaha yang nantinya itu
akan menjadi brand dan yang mungkin semua orang, semua entrepreneur pasti mengharapkan sebuah usaha atau brand dia tuh pasti naik gitu. Nah, perlu gak sih dari awal tuh kita sudah menyiapkan strategi untuk brand equity-nya sendiri? Itu aja sih. Iya, iya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Dava buat pertanyaannya. BMC itu adalah tahap awal di mana kita itu harus mulai buat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum pernah buat, coba deh teman-teman coret-coret itu BMC. Jangan-jangan kita karena belum pernah buat, kita nggak pernah melakukan namanya alignment. Alignment itu ibaratnya kita coba setel ulang ya, setel ulang, kita samakan lagi sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Ini penting sekali untuk seorang pengusaha, untuk seorang yang punya brand, supaya dia tahu dia mau menyajikan apa kepada siapa, dengan cara apa. Itu kenapa kok di BMC itu ada kolom-kolom mulai dari key activitiesnya kita apa, ya, resourcing kita punya apa, channelsnya, kemudian customer relationship yang mau kita bangun seperti apa, kemudian revenue kita tuh dari mana aja, cost yang kita keluarkan apa saja, itu sampai di level itu kita harus paham dulu. Karena kita sebagai pengusaha harus menjadi orang pertama yang memahami bisnis kita, bukan orang lain. Nah, BMC itu tujuannya menjawab itu. Nah, dari BMC kita baru kembangkan lagi strategi yang tepat untuk brand kita. Jadi BMC itu tahap awal ya. Kalau misalkan teman-teman belum pernah bikin BMC, coba dibikin. Karena ini penting sekali dan nggak ada ruginya buat kita untuk mempertajam BMC kita. Yang terkait dengan brand equity, di tahap awal dalam brand equity itu kita membangun namanya brand foundation. Brand foundation itu caranya kita tahu dulu apa yang menjadi kelebihan kekurangan kita. Yang tadi saya sudah sebutkan tentang riset itu adalah langkah awal untuk membangun brand equity. Dan kenapa ini penting gitu? Karena yang mau kita bangun ini sesuatu yang jangka panjang, bukan tentang hari ini atau besok ya, tapi jangka panjang. Nah, sesuatu yang jangka panjang itu tantangannya nggak mudah, teman-teman. Tantangan bisnis itu sangat dinamis, sangat sangat menantang gitu. Kita hari ini mempelajari berbagai macam tren berdasarkan performa bisnis kita di tahun 2022. Di akhir tahun 2023 kita belum tahu gimana nasib bisnis kita. Masih bisa lanjut ataukah kita harus ganti? Karena kita nggak ngerti. Tapi yang kita bisa lakukan adalah antisipasi. Antisipasi itu yang akan membuat kita menjadi lebih siap dengan berbagai macam kendala ataupun skenario yang akan kita hadapi. Semakin dini kita tahu skenario terburuknya, kita bisa antisipasi beberapa plan untuk bisa kita eksekusi. Karena bisnis ini bukan tentang diri kita aja ya. Kita punya karyawan, kita punya customer, kita punya mitra, kita punya keluarga yang semuanya punya ekspektasi besar sama diri kita dan brand yang kita punya. Artinya brand yang kita bangun, bisnis yang kita bangun bukan lagi tentang diri kita, tapi melibatkan banyak orang, melibatkan banyak stakeholders di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mindset ke sana, saya rasa mau level apapun Anda, mau level pengusaha daerah ataupun pengusaha nasional sekalipun, ya pendekatannya harus sama dan sangat penting. Gitu. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalnya Anda di sini dengerin saya ngomong nggak dapat sesuatu, dan Anda nggak praktekkan apa yang saya bicarakan, Anda akan rugi sekali. Karena Anda investasi waktu. Kalau kita rugi uang, kita bisa cari lagi ya. Tapi rugi waktu kita mau beli di mana coba, ya kan? Jadi saya rasa sih apa yang kita pahami itu ya harus kita praktekkan. Mau itu kita mikirnya ini terlalu canggih, nggak ada yang terlalu canggih. Saya selalu ngomong sama semua teman-teman yang saya temui, semua brand raksasa di dunia ini memulai bisnisnya itu dari rumah, dari garasinya lah, dari kontrakan lah, dari apapun, bisnis apapun, terutama bisnis teknologi ya, karena mereka ngandelin prototyping, gitu. Ya mereka harus mulai dari garasi orang tuanya ataupun mereka dari kos-kosannya, gitu. Belum lagi mereka harus tahu mereka mau bikin apa. Jadi mereka harus paham betul apa yang mau mereka bangun dan kepada siapa dan dengan cara apa mereka mendeliver bisnis mereka. Jadi itu sangat penting dan kalau bisa sedini mungkin teman-teman lakukan. Jadi jangan nunggu besok ataupun kapan-kapan ya. Teman-teman udah saya kasih kisi-kisinya, kunci-kuncinya, udah lakuin aja. Memulai dari apa yang kita punya dulu. Baru nanti kita belajar lebih banyak lagi. Seorang pengusaha itu
setiap hari ya, setiap hari teman-teman. Teman-teman harus minimal belajar satu hal baru setiap hari. Karena yang mau kita jawab itu tantangan yang kita nggak pernah tahu. Tantangan itu seperti apa dan dari mana. Jangan sampai kita yang tinggal di Indonesia ketinggalan banyak sama yang tinggal di Singapura. Singapura tuh negara kecil imut-imut di sana, dan kita negara segini gede kalah banyak sama mereka. Kita harus punya benchmark kita sendiri. Kita mau jadi pengusaha di level mana. Tapi jangan pernah mengkerdilkan usaha yang kita bangun. Mau Anda UKM pun, ya Anda harus punya visi besar. Ini nggak selamanya kecil usaha kita. Jadi kita harus punya mindset itu dulu, kemudian kita harus melaju lebih kencang untuk mengejar hal-hal lain. Kita bisa perbaiki yang lain-lain lagi. Semoga bisa menjawab ya, Mas Dava. Oke, Kak Dava, apakah sudah menjawab? Baik Kak Haikal, sangat bagus ya tanggapannya dan jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Udah 1,5 jam kita ternyata Utalks kali ini. Oke, sebelum berakhir Utalks kali ini, kita dokumentasi dulu ya. Jadi teman-teman bisa on cam. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain on cam. Oke, langsung aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di Utalks kali ini. Thank you Kak Haikal Basagili. Terima kasih sudah Mbak memberikan Alfi ilmu. dan Utalk sudah mengundang saya, dan terima kasih buat teman-teman. Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Ya. Tadi ilmunya sangat insightful Kak Haikal. Thank you ya teman-teman udah bergabung di Utalks kali ini. See you di Utalks selanjutnya. Jangan lupa follow UTR Indonesia, Haikal Basagili, dan juga Beranda Brand. Selamat malam. Malam, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.